Kalau saya awal mula dagang seperti ini tuh dari orang tua, karena orang tua saya semua pengusaha, semua dagang semua. Jadi turun menurun seperti itu. Sekali pemakaian aja. Jadi kalau emang benar-benar udah kotor banget, udah hitam, mungkin langsung kita ganti. Karena hitungannya kalau sampai kotor pun itu buatan kayak minyak curah jadinya. Barang pun tahu saya dari orang tua mana yang bagus, mana yang enggak. Jadi saya udah dikasih tahu sama orang tua, dan cara pengimbunannya pun saya benar-benar beda seperti itu. Karena kan kalau kita beli pisang di sini kita nggak tahu dia pengimbunannya pakai karbit ataupun bahan kimia. Kalau kita buat ngejar omset sih, buat ngejar untung kita bisa aja pakai karbit sama kimia itu. Cuma kan kasihan orang bagian pembeli. Kalau kita pisang barang datang dari Sukabumi, beli mentah kita imbun selama 4 hari dia baru matang. Karena kita ngimbunnya pakai tempe kalau nggak ragi. Jadi biar supaya benar-benar dia itu alami. Karena kan kalau ragi itu udah umum ya, maksudnya bisa buat bikin tempe, buat kita bisa makan juga. Tapi kan kalau kita pakai karbit atau bahan kimia itu lebih bahaya. Itu bisa ngecewakan manusia lah pokoknya. Kita nggak tahu sekali, 2 kali kita makan, cuma kita nggak tahu nanti berapa besar resikonya kita tanggung. Situ. Jadi benar-benar kualitas itu dinamor satukan banget Bang ya? Ada barang kita jualan, nggak ada barang ya untuk libur gitu. Jadi nggak untuk maksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefrom Doni. Saya pedagang di kaki 5 Pasar Lama. Saya berjualan pisang tanduk keju di depan Bank BCA. Kalau buat usaha saya di sini udah hampir 8 tahun. Dari 0 sampai sekarang udah alhamdulillah. Bang, ini nama jajanannya ini apa nih Bang? Namanya pisang tanduk Kak. Pisang tanduk? Iya, pisang tanduk coklat keju Kak. Ini proses awal pembuatannya kayak gimana sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Kalau proses awal pembuatannya kita digoreng dulu Kak. Setelah digoreng, setelah dia udah matang, sudah selesai matang seperti ini, baru kita langsung gepengin Kak. Oh gitu ya? Iya. Kalau untuk harga nih gimana nih Bang? Kalau untuk harga kita per porsian Kak. Jadi kalau misalkan pakai topping seporsinya 25, tanpa topping itu 20 Kak. Jadi setiap satu porsinya itu seporsi isi 2 pisang Kak. Karena ini ada yang panjang sama yang pendek, jadi kalau yang besar itu isi 2, yang kecilnya isi 3 dia. Semua sama pisang tanduk, cuman beda ukuran doang. Itu memang bikinnya dia gitu ya, geprek ya? Emang seperti ini Kak bikinnya. Jadi biar benar kelihatan alami dia. Ini biasanya sehari pisang tanduk nyetok berapa kilo Bang? Atau berapa tandan gitu? Kalau kita bukan per hari sih, tapi per minggu Kak. Iya, jadi tergantung pengiriman dari Sukabumi. Kalau misalkan seminggu itu ada 3 ton atau 4 ton, mungkin saya terima seperti itu. Jadi kalau untuk per harinya itu kita nggak ngitung berapa tandannya. Jadi matang 80 tandan ya saya bawa dagang. 50 tandan matang saya bawa. Seperti itu. Biasanya untuk satu hari berapa porsi nih Bang habisnya? Kalau untuk sehari sih kita nggak nentu ya, kadang nyampe 300, kadang bisa lebih juga, apalagi kalau Sabtu Minggu itu lebih kadang dari 500 kalau nggak 600. Sabtu Minggu bisa 600 kalau nggak 700. 600 nyampe 700. Iya. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa paling 300 300 lebih kalau nggak kurang ya. Jadi tergantung cuaca dan pengunjung juga sih. Ya kalau emang kita rezeki dapat 200 porsi ya udah alhamdulillah. Jadi nggak untuk maksain harus dapat berapa porsi, 100 porsi atau 300 porsi, saya nggak maksain. Ini buka dari jam berapa Pak? Kita kalau buka sih tergantung barang. Jadi kalau misalnya barangnya matangnya pagi, saya buka pagi jam 10. Tapi kalau misalnya matangnya agak siang, jam 1 kita buka dari jam 1 sampai jam 10 malam. Iya. Karena sekarang udah nggak pandemi, jadi bebas sampai jam 12 pun masih bisa. Cuman kita kan ada karyawan, mungkin terlalu capek, jadi udahlah jam 10 aja. Karena rezeki juga masih, besok masih ada lagi.
Selain di Pasar Lama ada lagi nggak nih bang cabangnya? Kalau untuk cabang kita sementara nggak ada, ini cukup di pasar lama. Baru di sini aja. Selama 8 tahun ini saya emang benar-benar buka di pasar lama, nggak ada untuk buka cabang di tempat lain. Masih ke sini ya. Karena barangnya pun masih susah. Kalaupun saya buka cabang lagi, nantinya yang ada saya cuma buat ngegaji karyawan seperti itu. Karena barangnya itu nggak nentu, kadang seminggu pun nggak nentu bisa dikirim 3 atau 4 ton, paling lebih 2,5 ton seperti itu. Bang untuk saat ini karyawan ada berapa orang? Bang? Kalau untuk saat ini karyawan ada 5, di gudang 2, di depan ada 3. Seperti itu. Ada 5 ya total semua. Berarti ini punya abang sendiri ya usahanya ya? Alhamdulillah bisa sendiri. Biasanya minyak sayur ngabisin berapa liter bang per hari bang? Kalau minyak sayur kita sehari itu habis 12 liter. 12 liter ya? Iya, tergantung kita bawanya sih, bawa pisangnya. Kalau misalkan sehari hampir 90 tandan mungkin habis 12 liter. Karena kalau minyaknya sudah kotor pun saya buang dan saya ganti. Karena nggak bagus untuk digoreng terus. Nggak bagus juga buat kesehatan kita juga, buat orang lain yang pembeli seperti itu. Jadi benar-benar kita nggak jaga kualitas lah, jaga kesehatan juga. Berarti sekali pemakaian aja bang ya? Sekali pemakaian aja. Jadi kalau emang benar-benar udah kotor banget, udah hitam, mungkin langsung kita ganti. Karena hitungannya kalau sampai kotor pun itu buatan kayak minyak curah jadinya. Kita dagang buat untuk selamanya, bukan buat hari ini doang sih kak gitu. Jadi kita benar-benar jaga kualitas, jaga kesehatan juga. Berapa lama proses masaknya? Kalau masak proses kayak gini tergantung pisangnya, kadang 15 menit, kadang 10 menit. Jadi kalau pisangnya emang benar-benar lembek banget mungkin 5 menit pun udah matang. Tapi kalau pisangnya agak pulen 10 atau 15 menit seperti itu. Ini biasanya keju habis berapa bang untuk satu hari? Kalau dari hari Senin sampai Kamis sih paling 1 dus ya. 1 dus itu di sisi 8. 1 dus isi 8? Iya. Itu untuk sekali jualan ya? Iya, tapi kalau Sabtu Minggu itu bisa lebih dari 3 dus. Oke. Nah ini topping yang Toppingnya kita cuma ada coklat, keju, dan susu seperti itu. ada 3 dong ya? Jadi kita pakai kejunya pun keju Pro Cheese Gold, dan coklatnya kita pakai coklat Holland. Kalau susunya kita pakai Carnation. Kenapa saya pakai susu Carnation? Karena dia lebih manisnya pun nggak terlalu manis banget. Gitu. Jadi lebih alami. Bang bisa kasih motivasi nggak sama teman-teman di rumah nih yang pengen memulai usaha bang? Ya buat motivasi anak muda sekarang, pada intinya kita nggak boleh menyerah. Kita minta doa kepada orang tua. Sebelumnya pada saat kita mau buka usaha, kita minta doanya. Yang penting maju terus, pantang mundur. Karena setiap manusia doa dari orang tua itu lebih berkah. Awal pertama ngerintis usaha ini bang sempat ada rasa minder gak gitu atau malu? Kalau rasa minder, alhamdulillah sih saya nggak ada. Karena emang saya udah termenurut, udah kebiasaan gitu kan. Jadi emang dari kecil pun saya emang udah niat emang untuk buka usaha. Nggak ada untuk kerja lain gitu. Jadi emang dari sekolah saya udah benar-benar niat untuk membangkitkan memperjuangkan usaha orang tua saya untuk lebih besar lagi seperti itu. Harapannya apa nih bang buat usahanya ke depan? Harapan saya buat usaha ke depan mungkin ya buat bisa ngebantu umat yang memerlukan, membutuhkan kerja, mungkin saya bisa ngebantu. Kalau saya emang udah buka cabang lagi. Betul lagi ya. Iya. Karena kan setiap manusia kita nggak tahu derajat kita seperti apa, karena Allah yang udah ngatur, kita hanya menjalankan doang.